Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita bakalan review komik favorit kalian, kesukaan kalian, yang kalian tunggu-tunggu. Ini dia, komik Tokyo Revengers ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue mau cerita dikit ya. Waduh, kelamaan nih bang. Jadi sebenarnya ini tuh komiknya udah datang kemarin. Bahkan gue sampai hari Minggu itu gue bela-belain langsung datang ke kurirnya, biar komik ini tuh bisa langsung gue review buat kalian. Tapi karena kemarin sore tuh udah lelah banget dan gue sibuk nata rak di sini, akhirnya, waduh, udah kemalaman sobat. Planningnya gue mau review nih komik itu secara live ya tadi malam. Cuma nggak jadi karena nanti kalau live di rumah sini tuh sinyalnya jelek yang mungkin bisa mempengaruhi kualitas gambarnya, nggak jelas. Jadi nanti mungkin bisa mengurangi kalian ya, kenikmatan kalian untuk melihat video ini. Akhirnya gue review pagi-pagi ini ya sobat ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan Bang Dar pun juga makin semangat untuk ngonten setiap hari buat kalian. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia. Seperti biasa, Book Boys bakalan review nih komik dari luar hingga dalam, dari yang dasar hingga ke yang penting. Ada 25 poin lah yang bakalan menjadi kesimpulan Book Boys, dan tentunya jadi bahan pertimbangan kalian untuk beli komik ini atau tidak. Well done, yuk kita kupas aja. Komik ini berjudul Tokyo Revenger, yang artinya jika di Indonesia kan tuh balas dendam Tokyo. So, dari sini kalian udah nangkep dikit ya, komik ini tuh pure postnya kemana. Untuk subjudul komik gak ada. Komik ini karyanya Ken Wakui, mangaka Jepang yang mulai berkarya tahun 2005 dengan judul Shinjuku Swan. Tokyo Revengers ini adalah karya kelima dari Ken Wakui. Komik ini diterbitkan di Indonesia oleh Elex Media Komputindo melalui imprint Level Comics, yang pastinya membuat komik ini masuk kategori bacaan dewasa. Meski begitu, jika komik ini mampu nembus di Indonesia, berarti adegan-adegan yang masuk notes dewasa masih bisalah diterima, sehingga boleh dipublikasikan di Indo. Karena di sini ada angka 1, komik ini berarti adalah komik serial yang artinya bersambung nantinya. Oke, kita lihat-lihat dulu nih tampilan depannya. Secara visual covernya sederhana, namun warna merah sebagai warna utama di sini begitu tegas karena berpadu dengan background putih yang terdapat sedikit sentuhan detail sebuah gedung. Untuk tokoh di depan ini sudah pasti Takemichi, tokoh utama di komik ini yang sekilas B aja. Entah kenapa meski di cover depan ini nggak sebagus cover-cover selanjutnya nanti, tapi sekilas kayak ada magnet yang bikin gue ngelirik mulu sama komik ini. Ada hal menarik di bagian depan ini yang juga menjadi pembeda antara terbitan Indonesia dengan versi internasionalnya. Di bagian atas yang juga menjadi background terdapat sebuah simbol yang kepotong, atau mungkin memang sengaja di crop ya. Simbol ini jika utuh pastinya familiar untuk kalian jika dulu nggak bolos sekolah saat pelajaran sejarah loh ya. Simbol ini sempat menghiburkan dunia, khususnya Eropa, karena mirip simbol-simbol Nazi. Padahal banyak perbedaan loh sebenarnya. Walau begitu, karena sensitif, akhirnya ya simbol ini ditutup objek biar nggak terlalu jelas, atau di crop kayak di edisi Indo ini untuk kenyamanan beberapa orang guys. Lain waktu kita bahas ya masalah nih simbol.
Well, kalau bagian samping, di bagian atas ada logo level komik, tulisan Tokyo Revenger plus simbolnya tadi, angka volume dan manggakannya. Mantap nih, ada gambar mininya. Bagian belakang ada detail komiknya mulai dari sinopsis, barcode, dan lain-lain. Seperti yang kalian tahu, komik ini dikategorikan untuk umur 15+. Rekomendasi umur loh ya. Tapi tema tetap tema dewasa, makanya masuk ke level comics. Untuk harga di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yakni 40.000. Gue kemarin dapat harga 32.000 di Santoso Jaya. Nanti kalian cek idot ya, link di deskripsi deh. Untuk demografi, komik ini tuh masuk komik shonen atau komik cowok. Untuk covernya, pakai soft cover dengan laminasi all glossy. Cetakannya dalam format premium, sehingga kertas isinya pastinya pakai book paper. Kedepannya, mungkin semua komik Indo bakalan pakai format premium untuk judul-judul baru ya. Untuk ukuran komik volume 1 ini, yakni 18 x 12 x 1,1 cm. Apa tuh bang? Panjang, lebar, tinggi ya. Kalau dibandingin dengan komik premium LX lain, 99% sama guys. Tapi kalau dibandingin dengan cetakan level komik lain, pas lihat awalnya udah kelihatan agak beda sih. Yakni tidak selebar komik level komik seperti biasa-biasanya. Coba lihat. Nah, bisa dibilang komik ini tuh komik level comics rasa komik LX Media. Karena ukurannya malah mirip komik terbitan LX Media ya sobat ya. Bukan dari yang level comics. Oke, sebelum kita buka komiknya, biasa gue mau ngasih info. Komik ini tuh genrenya action thriller ya, atau aksi menegangkan. Kemudian science fiction atau fiksi ilmiah, dan yankee atau geng. Nanti kita kupas sambil bahas isinya. Sebenarnya komik ini tuh dikit masuk ke komedi juga sih ya, tapi cuma sesempalan dikit sih. Oke, kita buka. Cara bacanya ala manga ya, dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Ini halaman awalnya ya cuma ada tulisan aja, nggak ada gambarnya nih guys. Dan ini detail komik bagian dalam. Nah, lihat di judul aslinya, simbolnya utuh tuh. Sekali lagi jika kalian familiar dengan simbol ini, gue cuma mau bilang simbol ini bukan simbol itu. Terus kalau simbol ini masuk ke judul asli komik Jepang, bacanya apa bang? Ya kali bacanya Tokyo simbol apa ya itu Revengers. Bukan guys, kalau Bang Dar nggak salah info nih, bacanya Tokyo Manji Revengers. Untuk lebih lengkapnya kalian kepoin aja deh pakai HP kalian di dunia internet sana. Komik ini tuh pertama kali diserialisasi pada tahun 2017 hingga saat ini oleh Kodansha yang masuk ke Weekly Shonen Magazine dan telah mencapai 25 volume di Jepang sana ya guys. Just info dikit lagi, komik ini telah mencapai 50 juta kopi pada tahun 2022 di Januari ini. Komik ini juga mendapat penghargaan Kodansha Manga Awards ke-44 untuk kategori shonen tahun 2020. Untuk edisi Indonesia, komik ini dipegang sama C, Foni, dan Aji Y dari LX Media. Untuk pengenalan tokoh belum ada dan entah ada atau enggak. Kepoin aja ntar di volume 2. Chapternya ada 5 dengan judul yang amazing banget. 5R, wow, kayak judul-judul yang puitis banget ya. Reborn di halaman 3 hingga Revolve di halaman 164. Dari tebelnya komik ini, gue hitung jumlah halamannya ada 188 halaman guys. Mantap lah untuk komik yang ceritanya nyantai, udah bisa muasin kalian dalam membaca. Oke, kita lihat gambar pertama dari komik ini. Udah lumayan bikin gregetan ya. Lanjut. Wow, halaman selanjutnya udah bisa bikin berkesan nih. Untuk panelingnya super mudah karena cuma kotak-kotak sederhana aja dengan variasi ukuran, bahkan agak gede-gede juga loh, sehingga enak nih lihatnya. Untuk artnya mendekati realistis ya.
luka-luka digambar jelas, mata digambar hingga ke kantung matanya. Jadi makin oke nih. Beberapa scene sering tampak bagian hidung dan mulut yang diberi bayangan agar jelas kontrasnya. Kemudian ekspresi wajah banyak variasinya dan jelas ya, bisa mewakili dan ngena banget, baik senang maupun sedih. Objeknya simetris dan pas untuk ukuran anak SMP. Background-backgroundnya juga banyak variasinya, sehingga lebih sempurna dalam setiap panelnya sobat. Makin oke nih pokoknya. Teksnya jelas dan pas, tidak terlalu kecil maupun besar. Lalu ada beberapa bagian yang kayaknya agak kecil ya kalau dibaca. Kalau dibandingin dengan gambarnya, teksnya lumayan lebih banyak dan bener-bener padat cerita guys. Gambar banding teks kira-kira tuh 47% banding 53%. Untuk pemakaian tone juga 87% sangat banyak dalam setiap panelnya, sehingga lebih oke saat melihat artnya. Oke, kita bahas masalah isinya. Jujur aja, gue baru pertama nih baca komik Tok'Raft. Kalau film live actionnya udah nonton, sehingga udah tahu nih arahnya. Banyak perbedaan loh antara film dan komiknya, tapi secara jalan cerita sih arahnya sama. Kita masuk ke premis cerita ya. Komik ini tuh tentang seorang bernama Takemichi yang punya misi untuk balas dendam ke geng Tokyo Manji di masa lalu saat ia masih SMP. Karena di masa depan, saat ini satu-satunya pacarnya dibunuh oleh geng terbesar di Tokyo ini. Lewat kejadian aneh bernama time travel, di mana ia bisa bolak-balik ke masa lalu dan masa depan, sanggupkah ia merubah takdir ke geng Tokyo Manji saat itu agar di masa depan pacarnya tidak terbunuh? Sedangkan ia hanyalah anak culun yang takut bertarung dan jadi bulan-bulanan mulu. Inilah kisah menantang si Takemichi yang agak menyedihkan. Untuk pacing cerita, berdasarkan panel ke panel sesuai genre action thriller, komik ini tuh bisa kita pahami jalan ceritanya dengan cepat. Meskipun banyak teks yang seakan membuat jalan cerita di komik ini tuh agak melambat guys. Alur cerita jelas, maju mundur karena time travel. Ceritanya unik, cerdas, dan twist banget yang membuat pembaca seakan bisa menebak jalan ceritanya. Namun kita sekali lagi dipaksa sabar dulu nih, menikmati ketegangan scene per scene untuk tidak buru-buru menebak ke poin cerita. Karena cerita mulai berubah setiap tokoh utama berhasil mewujudkan misinya. Tokoh utama aksinya mantap, lalu gue bosen sama nih orang nih karena nggak bisa apa-apa. Tokoh antagonis yang awalnya jadi musuh malah bikin orang ketawa mulu karena sifatnya yang koplak dan baik. Tokoh tritagonis di komik inilah yang bikin cerita jadi penuh misteri, yang membuat cerita di kehidupan geng sekolah ini menjadi cerita thriller yang bersanding dengan fiksi ilmiah, yang tentunya bikin pembaca tertantang mulu buat nebak-nebak. Overall di volume 1 ini, tokoh yang gue suka malah tokoh antagonis bernama Mamang Drake. Karakternya jelas dan gayanya oke sekali guys. Komik ini keren sih menurut gue, bisa menghadirkan realita kehidupan sok ngegeng anak sekolah yang mungkin tidak cocok bagi beberapa pembaca, namun bisa menarik lebih banyak pembaca lain karena menghadirkan misteri time travel yang belum terjawab di kehidupan penuh gelut-gelut ini. Sekilas komik ini tuh seperti komik Blue Lock yang ruang lingkupnya sudah pasti, namun penjabarannya malah bisa ke hal lain. Akibat poin cerita yang bisa digeser sehingga bisa dinikmati pembaca genre lain. Seperti Oshinoko dalam hal time travel, seperti Groves dalam hal Yankee atau geng sekolah, seperti Beelzebub dalam hal komedi ringan saat mengajar orang di sekolah, dimana kekuatannya tuh di luar nalar gitu sobat. Sebut saja di komik ini Babang Miki ya. Well, komik ini di volume pertama bakalan membuat kalian sibuk membaca dengan pelan karena banyak obrolannya. Di sisi lain, kecepatan memahami ceritanya juga nggak main-main guys.
karena scene action di komik ini langsung ke poin-poinnya aja, nggak banyak teksnya. Secara keseluruhan, baik gambar maupun teks, sebenarnya ceritanya cepat loh untuk dipahami lewat adegan actionnya. Namun malah dibuat lambat dengan thrillernya. Di bagian belakang terdapat gambar dari mangakanya nih. Apa nih? Berandalan yang terhebat katanya. Terakhir, dari seluruh halaman yang ada di sini, semuanya hitam putih ya, nggak ada color patch-nya. So itu tadi sobat sedikit review dari komik Tokyo Revengers karyanya Ken Wakui yang diterbitin sama Level Comic. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga atau mungkin komik-komik lain juga. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian semua ya. Dan jika kalian mungkin tidak suka dengan konten ini, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dar, pamit dulu. Salam books lovers. Bye. Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari Level Comics, kalian bisa cekidot di bawah sini. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys.